Haleluya, puji nama Tuhan. Dari tempat ini saya rindu menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya ada sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Bapak Ibu, saya rindu kita boleh menyapa kiri kanan kita yang berada di rumah. Katakan selamat hari Minggu. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang berada di rumah boleh ajak kiri kanannya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Dia sebab Dia Allah yang besar. Berapa banyak yang percaya Yesus kita Allah yang besar. Lambaikan tangan bersama-sama, sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama lambaikan tangan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sebab Yesus kita Allah yang ajaib. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bawa hati kita, kita persembahkan yang terbaik di altarnya Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sungguh kami ada hari ini semuanya karena Tuhan. Sungguh kami hidup hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu layaklah bagi setiap kami untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Biarlah penuhi kami, mulut kami, penuhi dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, dalam segala keadaan kami,
untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap menaikkan pujian syukur kami bagi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Urapan-Mu yang memenuhi kami, hadirat-Mu yang mengurapi kami, hadirat-Mu yang memuaskan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah tidak ada satupun yang terlewatkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan biarkan kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Tidak ada yang dapat kami percaya selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari katakan lagi dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya ya Tuhan, hati kami hanya percaya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesusku. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan. Mulutku penuh
mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu. Kami mau terus memuji Engkau, Allah perisai keselamatan kami. Engkaulah warisan kami Tuhan. Engkaulah piala kami Tuhan. Tali pengukur kami jatuh di tempat-tempat yang permai. Yesus yang menyenangkan hati kami. Kerinduan kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dari semua yang ada. Yesus, sandaran hidup kami, kami beri hati bagi-Mu Tuhan, seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu, Allah yang hidup. Biarlah mata kami mencintai seluruh perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Biarlah hati kami terus mencintai Taurat-Mu Tuhan. Sebab di dalam Taurat-Mu ada hikmat yang mengajari kami orang yang tidak berpengalaman ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kebaikan-Mu mempesona hidup kami. Hinamaya shikira bayala bayala bayas. Hinamaya shikira bayala bayala. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, mari bawa hatimu, nikmati Tuhan pada pagi hari ini. Nikmati Dia Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Mari menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari
persembahkan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Hinamaya shikira baya lama. Setiap hati Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang manis, jamalah setiap hati Tuhan, penuhi setiap jiwa yang rindu akan Engkau. Hinamaya shikira bayala bayala bayala, hinamaya shikira bayala bayala bayala. Shikira bayala 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 bayala. Layak Engkau ditinggikan Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib. Keagunganmu mengatasi langit. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Janji-Mu murni Tuhan. Kami percaya janji-Mu, Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu, kami mau memuji-Mu, Engkau Allah yang besar. Kami mau meninggikan Engkau di seluruh aspek kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri, mari membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu ku mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan
kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan bagi Allah yang hidup. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Tinggikan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus. Yesus, Kau yang termulia, Kau yang terbesar dalam hidup kami. Sebab itu kami layak meninggikan, memuliakan nama Yesus. Sebab itu kami layak meninggikan, memuliakan, meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, Kau Raja atas segala raja. Tiada yang seperti Tuhan. Haleluya. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yesus, Kau yang layak. Lebih sungguh lagi umat Tuhan sama-sama katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, Raja atas segala raja. Namamu besar Tuhan, Namamu besar dan termulia, besar dan mulia. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Oh, sebab Tuhan yang bertata di seluruh muka bumi ini. Sebab Tuhan yang bertata di bumi dan di surga. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Oh, ya la. Mari sembah Dia lebih lagi. Tinggikan Yesus, sebab Dia Allah yang bertata di bumi dan di surga. Kuasanya nyata. Oh, haleluya. Ya la. Ina makaya la. Yesus Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami ya Tuhan, sembah kami. Sebab Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan sudah melakukan keajaiban dalam setiap kehidupan kami. Sebab Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau katakan lebih lagi, layaklah Tuhan menerima pujian kami dan sembah kami. Haleluya, haleluya. Oh,
Terpuji namamu ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan yang ada dalam ibadah online ini ya Tuhan. Umatmu yang menyaksikan GBI Alam Hotel Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini mereka berada, biarlah kemuliaan Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Baik yang ada di rumah-rumah dimanapun ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan bekerja. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami yang mengambil bagian melayani Tuhan, Tuhan juga kemuliaan bersama dengan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, kecuali kasih karunia Tuhan yang melayakkan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat lewat firman-Mu buat umat Tuhan yang ada di GBI Alam Hotel, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan bekerja, kuasa-Mu, otoritas Allah Tuhan terus ada bersama dengan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ingin siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Hari yang sangat luar biasa hari ini, tanggal 4 September di tahun 2021 saudaraku. Kita masih tetap dalam ibadah, suasana ibadah online. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, ketika kita memandang Tuhan, melihat Tuhan, atau bersekutu dengan Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saudaraku, dengan tema yang saya sampaikan yang akan saya mau sampaikan, yaitu jangan takut saudaraku. Kenapa demikian saudaraku? Hari-hari ini saudaraku, senjata yang paling utama yang iblis sedang taburkan kepada umat Tuhan hari-hari ini, yaitu roh ketakutan saudaraku. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena ketika umat Tuhan ketakutan saudaraku, mereka akan melakukan banyak hal atau banyak cara untuk menggapai mungkin keinginan mereka yang dalam tanda kutip tentang hal dosa saudaraku. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya apa saudaraku? Roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi roh ketakutan itu sumbernya daripada si iblis. Maka saya katakan dari awal saudaraku, iblis sedang menaruh kepada kita roh ketakutan hari-hari ini. Ya. Iblis sedang membuat semua umat Tuhan ketakutan dalam hal menghadapi musim ini saudaraku. Tidak bisa dipungkiri saudaraku, kita sudah hampir masuk 2 tahun dalam keadaan virus corona ini saudaraku. Yang mungkin secara manusia saudaraku menekan banyak orang. Tapi dengar baik, jangan takut sebab Tuhan lebih besar daripada virus corona yang sedang terjadi hari ini. Sebab kuasa Tuhan sanggup mampu melakukan membuat sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan dikatakan apa saudaraku? Ayub 3 ayat 25 dikatakan demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dengar baik umat Tuhan. Ketika kita takut, firman Tuhan mengatakan itu yang akan menimpa kita. Ketika kita takut untuk menjalani kehidupan kita, ketika kita takut dalam hal menjalani masa depan kita, mungkin kita takut miskin, mungkin kita takut karena untuk mengalami penyakit yang besar lebih lagi saudara. Dengar baik, firman Tuhan mengatakan apa yang kau takutkan itu yang akan menimpamu. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita membuang rasa takut dalam kehidupan kita. Sebab apa? Itu adalah pekerjaan iblis. Tapi hari ini kita mau belajar dari manakah awal ketakutan itu ada saudaraku. Perhatikan, kita akan belajar dari waktu Tuhan menciptakan Adam saudaraku. Dalam Kejadian firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan baik adanya saudaraku. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Dengar baik saudaraku. Kalau kita larut dalam ketakutan saudaraku, artinya apa saudaraku? Kita sedang berdosa. Kita sedang ada dalam dosa saudaraku. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dan menempatkan Adam dan Hawa di sana, firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan baik adanya, saudara. Tetapi ketika manusia itu mulai memakan buah tentang yang Tuhan larang, saudara, firman Tuhan mengatakan Adam berdosa. Sehingga apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan menghampiri mereka, mereka ketakutan. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau masih sedang dalam ketakutan hari-hari ini, umat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, kita sedang berdosa. Oleh sebab itu, mari buang rasa takut. Yang berikutnya, saudaraku, kenapa kita takut, saudaraku? Dan saya mau katakan, banyak orang mengatakan rasa takut ini adalah rasa yang dirasakan manusia secara alamiah. Tidak, saudaraku. Tapi dengar baik, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan 2 Timotius, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya, sumber daripada segala ketakutan adalah si jahat, saudara. Oke, yang berikutnya, kenapa kita takut? Saya mencatat demikian, saudaraku. Karena kita tidak menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita takut? Karena kita tidak menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat satu kisah, saudaraku. Kalau kita melihat nanti di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Artinya apa, saudaraku? Yesus ada bersama dengan murid di dalam perahu. Yesus ada bersama dengan murid dalam perjalanan ke seberang, bertolak ke seberang, kata firman Tuhan. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Perhatikan, sekonyong-konyongnya turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan, ketika Yesus dan murid-muridnya bergerak ke seberang, firman Tuhan mencatat turun topan atau angin yang sangat kencang. Sehingga firman Tuhan mencatat, dikatakan apa? Perahu itu hampir tenggelam. Dan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, kata, "Guru, kita binasa." Perhatikan, saudara. Murid-murid yang bersama dengan Yesus, yang tahu, yang mendengar perintah tentang mereka mau bertolak ke seberang, dikatakan apa? Ketika menghadapi masalah, firman Tuhan mengatakan murid-muridnya ketakutan. Sehingga apa dikatakan apa? "Guru, kita binasa." Dengar baik, saudara. Ketakutan yang berlebih, yaitu tidak menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika engkau memiliki ketakutan yang berlebih, dengar baik, engkau tidak akan menyadari Tuhan ada dalam kehidupanmu. Bahkan engkau akan mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Apa sih kurangnya Petrus, saudaraku, kalau kita melihat cerita ini? Tetapi dengan lantangnya dia mengatakan, "Guru, kita binasa." Petrus melibatkan Yesus dalam kebinasaan. Sementara Yesus memiliki kuasa. Artinya apa? Petrus tidak menyadari bahwa Yesus itu berkuasa dalam kehidupan mereka. Berkuasa dalam segala hal. Berkuasa dalam segala musim. Hari ini, saudara, mari sadari bahwa Yesus berkuasa dalam segala musim yang sedang kita hadapi. Sanggup melakukan banyak hal dalam setiap kehidupan yang sedang kau jalani. Saya hanya mengatakan demikian, saudara. Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Saya sangat suka dengan satu pujian, saudara, kunci F. Dan ini adalah tentang pujian ini adalah tentang bangsa Israel yang dikejar daripada Firaun, saudara. Dikatakan pujian ini mengatakan seperti ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun,
Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan membukakan jalan di tengah lautan. Saya hanya merenungkan seperti ini. Siapakah yang ada di dunia ini yang sanggup membuka jalan di tengah lautan? Kalau kecanggihan zaman hari-hari ini, saudaraku, membuat jalan di bawah lautan, saudaraku, itu belum seberapa. Dan siapakah orang yang hari ini yang bisa membuat mata air di padang gurun? Tapi dengar baik, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus sanggup melakukan. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus terlalu mampu melakukan, saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan bangsa Israel berjalan di tengah lautan, saudaraku. Apa yang harus kita takutkan, saudaraku? Mari, jemaat Tuhan, sadari bahwa Tuhan ada bersama kita setiap hari. Bahwa Tuhan ada terus membimbing kita setiap hari. Bahkan firman Tuhan mengatakan Dia Allah yang tidak membiarkan engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Bahkan firman Tuhan mengatakan Dia Allah yang menggendong engkau. Mari jemaat Tuhan, kita harus menyadari Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Dan dengar baik, tak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap saya dan saudara. Yang berikutnya, saudara, tentang ketakutan ini saya sangat diberkati dengan satu kisah. Boleh kita buka firman Tuhan, yaitu 1 Samuel pasal yang ke-17. Mungkin saya dan saudara semua jemaat Tuhan yang ada di rumah tahu tentang kisah ini, yaitu bagaimana Goliat dikalahkan oleh Daud. Pada saat itu firman Tuhan atau sejarah mencatat demikian, saudaraku, bahwa bangsa Israel pada waktu itu ada di bawah kepemimpinan Raja Saul. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Barisan bangsa Israel yang dikatakan barisan umat Tuhan, dikatakan apa? Ketakutan karena seorang Goliat yang besar. Kalau tidak salah, saudaraku, tinggi daripada Raja Goliat ini adalah sekitar kurang lebih 3 meter. Sangat besar, saudaraku. Manusia umumnya kita yang ada di Indonesia ini paling tinggi 2 meter, saudaraku. Paling tinggi. Normalnya 160, 170. Tapi Goliat ini, saudaraku, 3 meter. Dan firman Tuhan dikatakan apa? Goliat ini terbiasa dalam hal peperangan. Masa mudanya dia tumbuh sebagai prajurit, saudaraku. Tapi dengar baik, dikatakan apa, saudaraku? Bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan ketakutan melihat Goliat. Tapi ada seorang anak yang tadinya, saudaraku, saya mau katakan ini, dia tidak direncanakan ada di situ. Tapi apa? Karena belas kasihan daripada orang tuanya, dia disuruh untuk mengantar makanan kepada kakaknya. Karena apa? Kakaknya Daud pada waktu itu ada sebagai prajurit daripada Raja Saul. Waktu itu, saudaraku, Daud datang di ayat yang pasal 17, di ayat 22 dikatakan demikian. Lalu Daud menurunkan barang-barang, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan, sampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekat itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Perhatikan, bangsa Israel berlari sangat ketakutan, saudaraku. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan daripada pajak di Israel. Perhatikan, kita akan memperhatikan kata-kata Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?
Apa bedanya saudaraku? Pasukan Israel pada waktu itu dengan Daud yang dikatakan yang tidak direncanakan pada waktu itu datang di tempat itu, ada di tempat itu. Saya melihat saudaraku, kehidupan Daud, dia hanya percaya bahwa Tuhan hidup bersama dengan dia. Tuhan ada bersama dengan dia, saudaraku. Sehingga dia katakan apa? Siapakah orang itu yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Selanjutnya saudaraku, ketika kakak-kakaknya mendengar saudaraku, di ayat selanjutnya kakak-kakaknya melarang saudaraku. Sehingga kita langsung melompat ke ayat 32. Berkatalah kepada Saul, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan ayat 33. Tetapi Saul berkata kepadanya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan ia sejak dari masa mudanya telah menjadi apa? Prajurit. Dengar baik saudaraku, seorang Saul yang terlatih dalam peperangan saudaraku, mengungkapkan atau menyatakan fakta yang terjadi saudaraku. Dia katakan apa? Bagaimana mungkin engkau Daud bisa mengalahkan Goliat, sedangkan dia sejak masa mudanya dia terlatih. Saudaraku, seringkali kita mengandalkan fakta dalam kehidupan kita. Karena kita yang menjalani hidup ini, karena kita yang bekerja dalam kehidupan ini, yang membiayai kehidupan anak-anak kita mengatakan faktanya ini. Kalau bekerja dapat gaji, faktanya ini. Yang tidak bekerja tidak dapat gaji. Faktanya ini, aku yang berjuang. Mungkin banyak hal kita berbicara tentang fakta. Sama dengan Raja Saul yang mempunyai pengalaman sebagai prajurit. Dan dia mengetahui bahwa Saul adalah hanya anak kecil yang datang sebagai pengantar makanan untuk abang-abangnya. Tapi apa yang terjadi? Kita terus baca saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sekali lagi dengar baik saudara. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah hidup dalam kehidupannya, bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia meyakini seperti ini saudaraku, kalau aku terlepas dari cakar singa dan beruang, apalagi daripada orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang mencemooh barisan bangsa Israel itu. Hari-hari ini saudaraku, kita sering lalai saudaraku untuk memperkatakan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin karena pahitnya kehidupan, mungkin karena sepertinya tidak ada jalan keluar lagi tentang virus ini yang sedang melanda bangsa kita. Kita mungkin larut sehingga apa saudaraku? Ketakutan menghampiri kehidupan kita. Dengar baik, buang rasa takut itu. Sadari bahwa Tuhan ada bersamamu, dan dengar baik bahwa Tuhan yang kau sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang senantiasa bersama dengan saya dan saudara, dan berjanji tidak akan pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam setiap kehidupan kita. Dan dengar baik saudaraku, Dia adalah Bapa yang baik. Kita lanjutkan saudaraku. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku daripada tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dengar baik saudara. Ketika engkau memperkatakan firman dalam kehidupanmu, ketika engkau memperkatakan hal-hal yang positif dalam kehidupanmu, dengar baik saudaraku, yang tadinya orang yang menyalahkan keadaan, yang tadinya orang yang tidak percaya tentang Tuhan, dengar baik, dia akan kembali percaya kepada Tuhan. Sama seperti Saul, yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, yang hanya melihat fakta bahwa Goliat itu terlatih, bahwa Goliat itu mempunyai perisai atau perlengkapan perang yang cukup, yang luar biasa saudaraku. Tapi ketika Daud terus hidup di dalam firman, memperkatakan firman,
bersandar terus kepada Tuhan. Apa sebaliknya saudaraku? Selalu mengatakan apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Hari-hari ini saudaraku, mari jangan tebar ketakutan kepada sesama kita. Katakan amin. Jangan pernah menebar ketakutan kepada sesama kita. Tapi marilah kita saling menguatkan. Marilah kita terus saling menyokong sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya hanya bertanya seperti ini saudaraku. Kenapa Daud setegar itu? Kenapa Daud seberani itu? Kalau kita melihat dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150 saudaraku, disitulah letak kepada kekuatan Daud. Disitulah kekuatan Daud timbul saudaraku. Apa saudaraku yang dilakukan Daud? Firman Tuhan mengatakan Daud terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Daud terus menyembah Tuhan yang hidup. Daud terus bersandar kepada Tuhan. Selanjutnya saudaraku, ayat 45. Ketika Daud maju ke depan. Sebelumnya saudaraku, di ayat 42, ketika orang, kita akan lihat di ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia dihina Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Perhatikan. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan orang Israel yang kau tantangi. Saya melihat seperti ini saudara. Meskipun di tengah-tengah peperangan, meskipun di tengah-tengah suasana yang menggentingkan saudara, seorang Daud tetap menyebut nama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak terlepas daripada yang namanya Tuhan menyertai dia saudaraku. Tuhan memelihara dia, Tuhan beserta dengan dia. Mari saudaraku, hari-hari ini kita mau ambil spiritnya Daud saudaraku. Meskipun di tengah-tengah perperangan, meskipun dia sudah dihadapkan dengan masalah yang besar. Kenapa saya katakan masalah yang besar? Karena Goliat bagi bangsa Israel pada waktu itu masalahnya itu menakutkan saudara. Sehingga seluruh barisan bangsa Israel pada waktu itu ketakutan. Saya percaya bangsa Israel pada waktu itu menyusun barisannya itu mungkin lebih daripada mungkin ya bisa kita katakan 1000 orang lah. Tapi dengar baik saudara, 1000 orang ketakutan karena satu orang Goliat. Tapi dengar baik, ada seorang anak kecil yang memiliki iman kepada Tuhan, yang memiliki yang percaya bahwa Tuhan hidup dalam kehidupannya. Dia maju berperang. Dan sekalipun dia diperhadapkan kepada Goliat, di depannya Goliat yang lengkap dengan perisai dan pedang saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan perisainya pun dia orang yang membawa. Artinya apa saudaraku? Perisainya sangat besar. Mungkin ketika perisai itu ditelungkupkan kepada Daud, mungkin Daud sudah tertimpa saudaraku. Dan saya percaya dengan tubuh Goliat yang seperti itu saudaraku, mungkin mereka sudah merancangkan pedang yang mungkin saya katakan ya bisa diangkat 10 orang lah. Dan sekali terhunus saudaraku mungkin bisa membunuh banyak orang. Tapi dengar baik, sekalipun Daud menghadapi Goliat yang saya katakan masalah besar, secara kasat mata saudaraku, dia tetap katakan apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Allah Israel yang kau tantang itu. Mari saudaraku, andalkan terus Tuhan dalam kehidupan. Andalkan Tuhan terus dalam kehidupan. Bukankah dia Tuhan yang hebat? Saya akan terus coba kita akan naikkan pujian ini sekali lagi saudaraku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku
katakan dengan iman. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dengar baik saudara. Tuhan baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan dengar baik, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam setiap kehidupanmu. Dia Tuhan yang selalu senang ketika engkau diberkati. Dia Tuhan yang selalu setiap kita mengalami pertumbuhan. Dia Tuhan yang senang kepada kita ketika kita mengalami sesuatu yang besar, yang dikatakan ya mungkin bagi dunia tidak mungkin. Karena apa? Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sangat baik, saudaraku. Sebagai ayat yang terakhir, saudaraku. Ayat yang terakhir. Ayub pasal yang 21 ayat yang ke-8. Ayub pasal 21 ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, garis bawahi orang-orang penakut, saudara. Sekali lagi, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dengar baik, firman Tuhan mengatakan orang-orang penakut tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang penakut akan mengambil bagian, dikatakan firman Tuhan di lautan yang menyala-nyala dengan belerang, saudara. Oleh sebab itu mari teguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan hidup bersama dengan kita. Karena firman Tuhan dalam Amsal dikatakan apa, saudaraku? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun yang sedang kau hadapi, dengar baik. Imani, percaya bahwa Tuhan hidup bersama denganmu. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan saya dan saudara ketika kita terus bersandar kepada Tuhan. Saya sering mengatakan seperti ini, saudara. Mau dimanapun, saudara. Apa yang kita lakukan ketika kita terbangun dari tidur? Kan sering, saudaraku, ketika kita mungkin di jam 3, mungkin di jam 2, karena mungkin kita sebelum tidur kita minum air putih. Mungkin kita di jam 2, jam 3 kita ke belakang untuk membuang air kecil. Apa yang sedang ada dalam pikiranmu atau yang kau perkatakan ketika engkau terbangun? Ini yang hari-hari ini yang saya lakukan, saudaraku. Ketika saya terbangun di tengah malam, saudaraku, saya melihat keluarga saya, anak istri saya masih, artinya masih ada tanda kehidupan bernapas seperti itu. Saya hanya mengatakan, Tuhan terima kasih. Jujur, saudaraku. Dan ketika saya mulai bangun pagi, saya sedang membiasakan diri saya tidak membuka yang namanya media sosial, tidak memegang handphone atau mengotak-atik yang tentang yang namanya medsos lah, saudara. Tetapi saya membiasakan diri saya. Ketika saya bangun tidur, saya bangun dan mengucap syukur. Tuhan terima kasih kalau hari ini saya memasuki hari yang baru. Terima kasih kalau sampai hari ini saya masih bisa bernapas. Dan terima kasih kalau sampai anak istri saya masih bisa bernapas. Saya mengucap syukur, saudaraku. Dan saya membiasakan diri saya. Meskipun dengan tidak banyak memang, satu pasal aja. Saya terus membaca firman Tuhan. Karena apa? Supaya apa? Saya menyadari bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya hal yang sama boleh juga saudara lakukan di rumah. Jangan lakukan hal apapun sebelum engkau bersekutu dengan Tuhan. Ketika engkau memulai itu mulai mungkin dengan pelan-pelan, dengar baik, saudara. Dalam hari-hari ini engkau akan menyadari apapun yang sedang kau lakukan, apapun yang di dalam situasi apapun engkau akan menyadari bahwa Tuhan terus bersama dengan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi, saudara. Katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah menyaksikan acara ini, dengar baik. Mungkin engkau sedang ada dalam masalah, mungkin dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Pujian ini mengatakan Tuhan Dia Allah yang sanggup membukakan jalan di tengah lautan. Bahkan Dia terlebih sanggup membuat mata air di padang gurun. Saya hanya mengatakan, bukankah Dia terlebih lagi sanggup memulihkan keadaan keluargamu, memulihkan keadaan pekerjaanmu, memulihkan keadaan usahamu. Yang Tuhan mau engkau menyadari bahwa Dia ada bersama dengan engkau. Engkau harus menyadari bahwa Dia hidup terus bersama dengan engkau, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan dengan iman. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Amin. Ku serahkan. Boleh dengan iman, katakan pujian ini dari awal. Katakan dengan iman. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu Tuhan. Ku serahkan hidupku Pak. Mari sama-sama angkat tangan, kita katakan, ku berserah, ku berserah. Dia Allah yang memegang, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Katakan lebih lagi, ku berserah, ku berserah. Amin. Tuhan yang memegang setiap tangan kami, Tuhan yang mengatur setiap masa depan kami. Haleluya. Serah, ku berserah. Oh, ku tahu Tuhan. Lebih lagi katakan dengan iman sambil tangan terangkat. Ku berserah. Amin. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, tanda kami berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Seluruh hidup ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Sungguh baik dan teramat baik bagi kami ya Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau di langit dan di bumi.
hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur jikalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau ada hari ini Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi, sertai dengan tanda-tanda ajaib ya Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Berkati aktivitas, berkati pekerjaan, berkati istri dan anak-anak, berkati seluruh keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami yang baik. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun mereka berada Tuhan. Tangan Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan, itu melimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Bapa. Berkati yang bekerja, berkati yang berusaha, berkati yang beraktivitas di ladang, oh rabatakara labarabara, berkati yang beraktivitas sebagai petani, apapun usaha daripada umat-Mu, Tuhan memberkati. Yang sekolah, yang kuliah, berkat-Mu melimpah atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Bahkan rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan memberkati. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Jadikan keluarga umat-Mu, keluarga-keluarga yang berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan sepanjang minggu mendatang Tuhan, kami serahkan perjalanan pada umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati negeri kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati dari ujung timur sampai ujung barat. Setiap pulau demi pulau di bangsa kami, kota demi kota, bahkan setiap tempat demi tempat di bangsa kami Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati Sumatera Utara, berkati kota Medan, berkati tempat di mana kami ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemimpin-pemimpin kami. Bahkan para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami di Jakarta Tuhan. Pembina rohani kami Pak Niko. Gembala pembina kami Pak Bambang Yona. Para pemimpin-pemimpin rohani kami bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu GB Alam Hotel Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dan jikalau Tuhan sebentar juga kami akan memberi persembahan di tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati setiap taburan yang diberikan oleh umat-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu sudah ambil bagian saat pagi siang hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu. Dan jikalau sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua mendapat kekuatan yang baru dari firman Tuhan pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, kami menyediakan wadah untuk memberikan persembahan. Kiranya Bapak Ibu boleh melihat di layar monitor yang ada di rumah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kami rindu untuk minggu-minggu selanjutnya kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan Yesus tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.